Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Azahra dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Perbankan Syariah, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, tahun 2020. Virus Corona atau COVID-19 beberapa bulan terakhir ini menjadi topik permasalahan di dunia internasional, sehingga sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia termasuk Indonesia. Permasalahan tersebut terjadi pada sektor pariwisata yang mengalami penurunan sangat drastis akibat pelarangan penerbangan sementara oleh pemerintah Indonesia dari dan ke Tiongkok, serta perdagangan ekspor dan impor Indonesia-Cina, terutama pada komoditas buah-buahan dan hewan, yang menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan pada sektor ekspor dan impor. Sejak ada kabar tentang virus corona, para pembeli di Cina langsung menghentikan pembelian. Para eksportir buah yang paling menangis adalah mereka yang melakukan penjualan atau pengiriman barang dengan skema CNF, atau pembayaran yang dilakukan setelah barang tiba di pelabuhan tujuan ekspor. Bahkan, ada yang sudah mengirim barang di kapal, namun di tengah perjalanan terjadi pembatalan. Tak hanya impor, beberapa produk ekspor Indonesia ke Cina juga berpotensi melemah. Secara otomatis, negeri tirai bambu tersebut akan mengurangi jumlah permintaannya. Terlebih lagi, secara global, banyak pabrik di Cina yang mengurangi produksi karena penduduk tidak bisa bekerja akibat virus COVID-19 ini. Pada kenyataannya, tidak semua produk impor mengalami penghentian. Impor elektronik sampai saat ini masih berjalan kecuali hewan hidup dan buah-buahan. Larangan impor ini diambil untuk mengantisipasi penyebaran virus corona dari hewan. Pasalnya, penyebaran virus yang menewaskan ribuan orang di Cina itu diduga tak hanya melalui manusia saja, melainkan juga hewan. Pemerintah harus benar-benar memperhatikan dampak dari virus corona ini karena Cina merupakan mitra dagang Indonesia. Virus corona yang semakin menyebar memberikan dampak perlahan tapi pasti, terutama pada perekonomian Indonesia. Sadar bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi sebagian besar oleh sektor konsumsi, pemerintah terus melakukan percepatan belanja kementerian dan lembaga di kuartal 1 2020. Hal ini juga sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo untuk membelanjakan anggaran dalam mengantisipasi virus corona yang mungkin akan menggerus konsumsi awal tahun ini. Menurut staf ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Priopambudi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat didukung oleh konsumsi, yakni sebanyak 56% porsinya, dan sebenarnya konsumsi tidak hanya dipengaruhi oleh makanan dan minuman saja, tapi juga pakaian, transportasi, komunikasi, dan lainnya. Terkait dengan dampak perdagangan yang disebabkan oleh penyebaran virus corona, menurut Kepala Badan Pusat Statistik, Suharyanto, belum ada dampak signifikan virus corona terhadap kinerja perdagangan Januari 2020. Pihaknya belum dapat mengungkapkan secara detail terkait angka ataupun realisasi ekspor dan impor antara Indonesia dan Cina pada Februari 2020 karena masih berjalan hingga saat ini. Sementara itu, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar 860 juta US dollar per Januari 2020. Defisit tersebut disebabkan porsi neraca ekspor sebesar 13,41 miliar US dollar lebih rendah dari neraca impor yang mencapai 14,28 miliar US dollar. Berdasarkan nilai impor, tercatat total nilai impor non-migas dari 13 negara selama Januari 2020 adalah sebesar 9,67 miliar US dollar. Angka tersebut turun 3,14% dibanding Desember 2019. Kondisi ini disebabkan oleh turunnya nilai impor pada beberapa negara utama, salah satunya adalah Cina, sebesar 3,08% menjadi 125,2 juta US dollar. Sementara untuk negara lainnya, Thailand dari 14,14% menjadi 104,5 juta US dollar dan Australia dari 26,36% menjadi 86,9 juta US dollar. Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat pada bulan Februari 2020 terjadi penurunan nilai ekspor hingga 18,69% dibanding dengan bulan Januari 2020. Sedangkan nilai impor bulan Februari 2020 turun hingga 5,11% dibanding bulan Januari 2020. Kegiatan impor di Indonesia masih didominasi dari Tiongkok. Karena pandemi, kegiatan impor pun turun hingga 30%. Kegiatan ekspor dan impor yang paling berdampak akibat virus corona adalah melalui transportasi laut. Jumlah muatan ekspor dan impor dari dan menuju Tiongkok, terutama batu bara, berkurang drastis. Akhirnya, hal tersebut berdampak tidak langsung pada kegiatan penunjang industri lain. Beberapa ekonom mengatakan, selain karena produksi dari Tiongkok, faktor penurunan nilai ekspor terjadi karena industri pemasok sengaja mengurangi stok karena rendahnya ekspektasi pemerintah dan juga antisipasi karena melemahnya nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi, bahkan hingga defisit ekonomi karena pengaruh ekspor impor terdampak corona, pemerintah mengeluarkan paket stimulus jilid 2.
Bagian dari paket tersebut diantaranya adalah stimulus non-fiskal yang bertujuan memberi dorongan terhadap kegiatan ekspor-impor. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah yang pertama, penyederhanaan dan pengurangan pada larangan dan pembatasan ekspor. Dengan diadakannya kebijakan ini, kegiatan ekspor dapat berjalan dengan lancar dan meningkatkan daya saing para pelaku ekspor dalam negeri. Yang kedua, penyederhanaan dan pengurangan untuk larangan pembatasan impor. Kebijakan tersebut diberikan kepada perusahaan produsen bahan baku. Hal ini bertujuan agar pasokan bahan baku tetap lancar dan tersedia. Yang ketiga, percepatan proses ekspor-impor untuk reputable trader. Hal ini bertujuan untuk memberikan intensif tambahan bagi perusahaan bereputasi baik. Pemerintah dalam kebijakan ini menerapkan auto-response dan auto-approval proses peralangan dan pembatasan baik impor dan ekspor. Kebijakan ini juga mencakup penghapusan laporan surveyor terhadap komoditas yang diwajibkan. Yang keempat, peningkatan dan percepatan layanan untuk proses ekspor dan impor dengan pengawasan melalui National Logistic Ecosystem atau NLE. National Logistic Ecosystem merupakan platform tunggal yang mengintegrasikan platform layanan pemerintah dengan dunia usaha yaitu government to government dan juga business to business. National Logistic Ecosystem dapat menyelaraskan arus lalu lintas barang dengan arus dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang keluar dari pelabuhan dan masuk gudang. Dengan diberlakukannya 4 kebijakan tersebut, kegiatan ekspor-impor negara diharapkan dapat berjalan lancar. Selain itu, ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan terjamin mengingat wabah COVID-19 juga mempengaruhi tingkat ketersediaan barang. Mengingat jumlah pasien yang dinyatakan positif COVID-19 masih terus bertambah, kita sebagai masyarakat haruslah memutus mata rantai atau mengurangi penyebaran virus COVID-19 tersebut dengan cara tidak terlalu sering keluar rumah apabila tidak ada hal-hal yang sangat mendesak seperti membeli makanan dan obat-obatan. Rajinlah mencuci tangan, hindari berkumpul dalam jumlah banyak, selalu menjaga jarak, dan selalu menerapkan anjuran protokol-protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Ketika Anda melakukan kegiatan di luar rumah, pastikan Anda selalu menggunakan masker, pakai hand sanitizer, serta bersihkan pakaian yang dipakai dari luar rumah. Semoga kejadian pandemi COVID-19 ini cepat menghilang dan kembali pulih keadaannya agar perekonomian dunia, khususnya Indonesia, kembali normal, sehingga ekspor-impor dapat berjalan seperti biasanya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.